Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 312 MIPA 1 yang terdiri dari Aleva Nurul Nasmi absen 4, Humayra Apriani absen 16, Muhammad Alfian Maulana absen 22. Muhammad Zidan Kusuma Putra absen 24. kami akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram Islam. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Yang pertama, awal berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu berdiri tidak lepas dari kemunduran Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Saat itu, wilayah kekuasaannya mulai terpecah dan saling serang. Mereka merasa sebagai pewaris tahta Majapahit yang sah. Raden Patah yang mendapat dukungan dari Wali Songo dan Ki Ageng Peningking diangkat menjadi bupati oleh Prabu Brawijaya yang ibu kotanya di Bintara. Setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis, para wali menyarankan untuk terpisah dari Kerajaan Majapahit dan mendirikan Kerajaan Islam. Raden Patah pun mengumpulkan para pengikutnya untuk menyerang Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit dikalahkan, Kerajaan Demak pun resmi berdiri sebagai Kerajaan Islam di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Bintoro. Selanjutnya ada raja-raja dari Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Raden Patah. Raden Patah itu berkuasa selama 18 tahun, yaitu dari 1500 sampai 1518 Masehi. Yang kedua ada Adipati Unus yang berkuasa selama 3 tahun, yaitu dari 1518 sampai 1521 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Trenggana, yaitu dia berkuasa selama 25 tahun dari 1521 sampai 1546 Masehi. Yang keempat ada Sunan Prawata yang berkuasa selama 3 tahun, yaitu dari 1546 sampai 1549. Yang terakhir ada Arya Penangsang yang berkuasa selama 5 tahun, yaitu dari 1549 sampai 1554 Masehi. Selanjutnya ada kejayaan Kerajaan Demak itu yang dimulai saat Sultan Trenggana sebagai penguasa Kerajaan Demak. Selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Demak, itu berlangsung saat dipimpin oleh Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Sultan Trenggana berhasil meluaskan wilayah kekuasaan Kerajaan Demak sampai Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fatahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu diganti menjadi Jayakarta yang berarti menangan yang sempurna. Jayakarta seiring berjalannya waktu, Jakarta pun itu berubah menjadi Batavia, lalu terakhir menjadi Jakarta, yaitu ibu kota Republik Indonesia yang sebelumnya. Sultan Trenggana juga berhasil mendirikan salah satu masjid tertua di Indonesia, yaitu Masjid Agung Demak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keruntuhan Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak dimulai setelah wafatnya Sultan Trenggana pada tahun 1546. Ia wafat dalam sebuah insiden saat menyerang Panurukan Situbondo yang saat itu dipimpin oleh Kerajaan Banyuwangi. Setelah kematian Sultan Trenggana, terjadilah perebutan kekuasaan oleh para Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki tahta dan mengalahkan Sunan Prawoto, anak putra Sultan Trenggana. Sunan Prawoto kemudian membunuh Surowiyoto dan menduduki tahta. Hal ini menyebabkan surutnya dukungan terhadap kerajaannya. Kemudian memindahkan pusat Kerajaan Demak ke Prawoto Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun karena dibunuh oleh Arya Penangsang. Arya Penangsang menduduki Kerajaan Demak setelah membunuh Sunan Prawoto. Ia juga menyingkirkan Pangeran Handiri, penguasa Jepara yang menurutnya berbahaya untuk kekuasaannya. Namun Arya Penangsang juga tidak dapat mempertahankan kekuasaannya karena ia tewas dibunuh oleh Jaka Tingkir. Jaka Tingkir kemudian mendirikan Kerajaan Pajang sebagai penerus Kerajaan Demak. Upaya Kesultanan Demak dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tak terlepas dari Sunan Wali Songo. Penyebaran Islam di wilayah kekuasaan Demak oleh Wali Songo dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu kesenian dan kebudayaan, untuk menarik empati masyarakat dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam tanpa melakukan kekerasan. Kemudian ada peninggalan Kerajaan Demak. Pertama adalah Masjid Agung Demak. Yang kemudian ada Saka Tata, merupakan 4 pilar penyangga yang berada di dalam Masjid Agung Demak. Yang kemudian ada Saka Majapahit, merupakan tiang penyangga yang berada di teras Masjid Agung Demak. Kemudian yang ketiga ada pintu beledek atau pintu petir. Yang keempat dampar kencana, kursi gunung yang merupakan singgasana raja-raja. Yang kelima makam Sunan Kalijaga, dan yang keenam adalah situs kolam wudhu.
berdiri Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1568 dan diperkirakan terletak di Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji Kertasura, Kabupaten Sukoharjo. Didirikan setelah Kerajaan Demak runtuh pada tahun 1549. Saat itu Kerajaan Demak mengalami kemunduran dan terjadi pemberontakan oleh Arya Penangsang. Jaka Tingkir yang mengabdi kepada Kesultanan Demak berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan membunuh Arya Penangsang. Atas keberhasilannya tersebut, Jaka Tingkir kemudian menjadi pewaris tahta Kerajaan Demak dan memindahkan pusat kerajaannya ke daerah Kertasura. Pemindahan pusat kerajaan tersebut meruntuhkan Kerajaan Demak secara resmi dan mengubahnya menjadi Kerajaan Pajang. Kemudian, dengan restu dan dukungan para wali songo, Jaka Tingkir dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Pajang mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya yang menjabat sebagai raja selama 15 tahun. Pada masa kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Pajang mencapai wilayah Madiun, Blora, dan Kediri. Pertanian Pajang juga mengalami kemajuan yang pesat hingga menjadi lumbung beras utama di Pulau Jawa. Hal ini didukung oleh letak wilayah Pajang yang berada di dataran rendah yang dipertemukan Sungai Pepe dan Dengkeng. Keruntuhan Kerajaan Pajang. Pada 1582 Masehi terjadi perang antara Pajang dan Mataram. Sepulang dari perang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal. Setelah masa kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Pajang mengalami kemunduran. Terjadi perebutan tahta di antara putra Sultan Hadiwijaya yaitu Pangeran Benawar dan menantunya Arya Pangiri. Arya Pangiri berhasil mengambil tahta Raja Kerajaan Pajang pada 1583 Masehi, sedangkan Pangeran Benawar tersingkir ke wilayah Jepang. Selama masa pemerintahan, Arya Pangiri disibukkan dengan usaha balas dendam kepada Mataram hingga rakyatnya terabaikan. Hal tersebut membuat Pangeran Benawar prihatin dan melancarkan serangan pada 1586 yang dibantu sejarah Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Pendamaian Senapati atau Danang Sutawijaya membantu Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir dalam menumpas pemberontakan Arya Benang. Danang Sutawijaya sendiri merupakan anak dari Ki Ageng Pemanahan yang merupakan salah satu orang kepercayaan dari Sultan Hadiwijaya. Sebagai bentuk balas budi, Ki Ageng Pemanahan diberikan tanah oleh Sultan Hadiwijaya yang kemudian di atas tanah tersebut didirikan kadipati di bawah naungan Kerajaan Pajang. Di saat yang bersamaan juga, Danang Sutawijaya diangkat menjadi anak oleh Sultan Hadiwijaya karena pada saat tersebut Sultan Hadiwijaya sama sekali tidak mempunyai keturunan. Pada tahun 1575, Pendamaian Senapati menggantikan ayahnya yang wafat dengan gelar Senopati Inggalaga yang berarti Panglima di medan perang. Setelah ayahnya wafat, Pendamaian Senapati berusaha keluar dari lingkup Kerajaan Pajang yang kemudian membuat konflik di antara keduanya. Tak berselang lama, Sultan Hadiwijaya wafat. Usaha memerdekakan Mataram pun semakin mudah karena Pajang mengalami konflik internal. Pada tahun 1586, Senopati mendirikan Kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya dengan gelar Pendamaian Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagam. Didirikan kadipati di bawah naungan Kerajaan Pajang. Di saat yang bersamaan juga, Danang Sutawijaya diangkat menjadi anak oleh Sultan Hadiwijaya karena pada saat tersebut Sultan Hadiwijaya sama sekali tidak mempunyai keturunan. Pada tahun 1575, Pendamaian Senopati menggantikan ayahnya yang wafat dengan gelar Senopati Inggalaga yang berarti Panglima di medan perang. Setelah ayahnya wafat, Pendamaian Senopati berusaha keluar dari lingkup Kerajaan Pajang yang kemudian membuat konflik di antara keduanya. Tak berselang lama, Sultan Hadiwijaya wafat. Usaha memerdekakan Mataram pun semakin mudah karena Pajang mengalami konflik internal. Pada tahun 1586, Senopati mendirikan Kerajaan Mataram Islam dan mengangkat dirinya dengan gelar Pendamaian Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagam. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.